Assalamualaikum guys, bertemu lagi di dalam channel YouTube saya, The FS Channel. Okay, so kali ni ada berita menarik yang saya dapat tahu daripada sumber YouTube. So, berita apa tu yang korang nak tahu? Jom kita let's check it out. Okay, so kali ni Indonesia telah maju selangkah ke depan, di mana saya dengar Indonesia telah pun siap track MotoGP di Mandalika. So tahniah Indonesia telah disiapkan. So kali ni saya nak tengok video reaction mengenai bagaimana rupa track tersebut, and then bagaimana dia apa beza track di Malaysia, track MotoGP Sepang dengan track MotoGP di Mandalika Indonesia. So kalau korang nak tahu, kita buat reaction pasal video ni. Okay, sebelum tu video ni diupload oleh channel teknologi popular yang bertajuk Bos Sepang Terkejut Lihat Sirkuit Mandalika, perbandingan sirkuit Mandalika versus Sepang Malaysia. Okay, jom kita nak tahu sirkuit mana yang lebih bagus, sirkuit mana yang lebih cantik, dan sirkuit mana yang lebih membuat cabaran untuk para pelumba lah. Okay, tanpa buang masa lagi, jom kita reaction video kita. Okay guys, jom kita play. 1, 2, 3. Halo Teknolovers. Yep. Akhirnya nih, sirkuit Mandalika ini adalah sirkuit Malaysia. Tentu saja hal ini menjadi kabar baik. Ditambah lagi sirkuit Mandalika diklaim memiliki beberapa kelebihan. Kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah ternyata membuat bos sirkuit Sepang Malaysia, Raslan Razali, jadi khawatir. Ya, seperti yang kita tahu, selama ini Malaysia menjadi negara Asia Tenggara yang konsisten menggelar ajang MotoGP dengan penonton yang cukup banyak. Setiap hujung tahun memang ada. Indonesia malah mengubah posisi nyaman yang dipegang Malaysia. Lantas, seperti apa sih sirkuit Mandalika sekarang? Mari kita lihat perbandingan sirkuit Mandalika Indonesia versus Sepang Kat Lombok. Baru saya tahu. Sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan nyalakan bel notifikasi untuk update informasi terbaru dari teknologi. So sirkuit ni dekat Lombok ya. Agak surprising, ingat dekat dalam Jawa, Java. Grand Prix Association yang tak lain ialah anak perusahaan Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC bakal menghelat ajang balap motor MotoGP. Karena ITDC memiliki latar belakang pariwisata, maka sangat diharapkan mampu mengkolaborasikan antara pariwisata dan olahraga, terkhusus MotoGP. Nah, dengan demikian sirkuit Mandalika bisa dipakai untuk jalan selingkuh dia agak tajam juga, lebih kurang tidak ada perhelatan balap. ciri Malaysia. Lombok sudah terkenal di dunia akan keindahannya. Sirkuit Mandalika menyuguhkan keindahan alam sekitar yang pasti disukai oleh pengunjung. Ya, setidaknya datang memberikan satu cabaran lah. Balapan. Misalnya ada panorama keindahan sirkuit yang berada di pinggir laut. Kualitas hiburan dari sirkuit ini jelas mengalahkan sirkuit Sepang yang hanya berada di tengah kota. Pemandangan laut bisa menjadi daerah wisata baru di Indonesia. Sirkuit Mandalika akan memanjakan para pembalap dan penonton. Masyarakat Indonesia perlu bersabar nih untuk menyaksikan ajang balapan internasional yang akan lintas di sirkuit Mandalika. Sirkuit ini akan menjadi tuan rumah kejuaraan dunia Superbike atau World Superbike 2021. Menurut kalender WSBK 2021, Indonesia akan menjadi seri ke-13 yang berlangsung pada 12 hingga 14 November 2021. Sementara untuk besok sendiri, Indonesia dipastikan batal menjadi tuan rumah di musim ini dan baru bisa menggelar balapan MotoGP pada 2022 mendatang. By the way, tak hanya pemandangan saja nih yang disuguhkan. Kualitas aspal sirkuit Mandalika juga lebih bagus dari sirkuit Sepang, sebab menggunakan metode stone mastic asphalt yang membuat kualitas aspal lintasan menjadi yang terbaik. Metode ini salah satu jenis campuran beraspal panas yang dapat digunakan sebagai lapis permukaan. Aspal jenis ini tahan gelincir atau skid resistant, tahan temperatur tinggi, pas banget digunakan untuk daerah iklim tropis. Nah, kalau untuk sirkuit internasional Sepang Malaysia digunakan untuk race MotoGP dan Formula One sampai tahun 2017. Sirkuit internasional Sepang bahkan sudah digunakan untuk Grand Prix sejak 1999.
Sirkuit ini didesain oleh seorang arsitek sirkuit Jerman terkemuka, yakni Hermann Tilke. Hermann Tilke mendesain sebuah sirkuit cepat yang didominasi dua lintasan panjang yang dipisahkan oleh grandstand utama dan tribun. Grandstand ditutup kanopi-kanopi yang berbentuk seperti daun kelapa sawit. Sirkuit internasional Sepang dibangun antara tahun 1997 dan 1999 dekat Putrajaya. Sirkuit ini terkenal dengan cuaca tropis lembab yang tidak dapat diprediksi. Mulai dari siang yang sangat panas, bukan dekat Putrajaya tapi dekat Sepang. Suhu terik sering mencapai 60 derajat Celcius sehingga menyulitkan para pembalapnya. Hujan deras pada musim penghujan juga menimbulkan resiko besar di sirkuit ini. Untuk itu, telah dilakukan perbaikan di paddock, fasilitas penonton, dan aspal trek pada tahun 2016. Terlebih setelah insiden kecelakaan yang merenggut nyawa Marco Simoncelli pada MotoGP 2011. Sirkuit Sepang terletak di Sepang, Selangor, Malaysia. Jaraknya kira-kira 45 km atau 28 mil dari Kuala Lumpur. Sirkuit ini berlokasi di Jalan Pekeliling KLIA Selangor Darul Ehsan, Malaysia. Sedangkan sirkuit Mandalika berlokasi di kawasan ekonomi khusus Mandalika di Desa Kuta, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Sirkuit jalan raya pertama di dunia, Mandalika yang menghadap langsung ke Samudra Hindia memiliki luas area sekitar 1035,67 hektar. Mandalika International Street Circuit membentang sepanjang 4,31 km dan memiliki 17 tikungan yang akan memacu adrenalin. Area sirkuit dilengkapi bangunan medical center yang dibuat secara modular, alias bisa bongkar pasang layaknya trek jalan raya lain, seperti sirkuit Marina Bay Singapura atau Baku, Azerbaijan. Bangunan medical center modular dan helipad ini hanya butuh waktu kurang lebih 1 bulan dalam penyelesaiannya. Semua peralatan medis di dalam medical center akan disiapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan peralatan-peralatan tersebut wajib terstandarisasi oleh FIM. Nah, sementara untuk sirkuit Sepang sepanjang 5,543 km, Malaysia lagi dan panjang lintasan lurus dengan lebar minimal 16 meter. Namun di beberapa bagian lebarnya mencapai 20 meter, sehingga menambah kemungkinan adanya overtaking pembalap. Ada 3 jenis layout yang dapat digunakan di Sepang, yakni Grand Prix Circuit, North Circuit, dan South Circuit. Terdapat 30 pit, termasuk sebuah kantor, area dapur, dan area konferensi. Selain itu, di tingkat atas ada 12 kantor untuk FIA dan administrasi, termasuk race control, pencatat waktu, pusat media, ruang wawancara, dan ruang fotografer. Tak lupa ada juga pusat medis yang menyediakan tempat untuk melakukan benda-benda ini wajib ada lah. Tak heran jika berbagai fasilitas ini Sepang berhasil meraih standar FIA dan FIM, serta berkualifikasi untuk menyelenggarakan F1 sampai 2017 dan tentu saja MotoGP dari 1999 hingga kini. Sirkuit Sepang dapat menampung 130.000 penonton, 30.000 penonton diantaranya bisa menempati grandstand utama. Sedangkan sirkuit Mandalika akan dilengkapi 5 grandstands berkapasitas 150.000 penonton. Selanjutnya untuk pembangunan sirkuit Sepang dimulai pada Desember 1996 dan seluruh konstruksinya selesai 14 bulan kemudian. Sirkuit Sepang menghabiskan biaya 12 juta US dollar atau di kisaran 160 hingga 170-an miliar rupiah dan memperkerjakan lebih dari 1.000 orang. Pembangunan sirkuit kelar pada November 1998 dan sebulan kemudian sirkuit pun sudah menyelenggarakan balap pertamanya. Kala itu sirkuit Sepang dianggap sebagai sirkuit terbaik di dunia. Sedangkan untuk pembangunan sirkuit Mandalika hanya membutuhkan waktu penyelesaian sekitar 1,5 tahun. Ini termasuk cepat mengingat pembangunan sirkuit Buriram di Thailand yang membutuhkan waktu 4 tahun. Adapun anggaran yang dihabiskan mencapai 1 triliun rupiah. 1 triliun. Bersamaan berapa juta USD Nah, Technolovers, ada nggak nih di antara kalian yang pernah mengisi bangku penonton sirkuit Sepang? Gimana keseruan di sana? Bagaimana juga nih excitednya kalian untuk menyaksikan langsung debut para pebalap di sirkuit Mandalika? Yuk tulis tanggapanmu di kolom komentar. Thank you ya sudah menyimak. Sampai ketemu besok. Bye-bye. Oke, itu saja
daripada reaction saya mengenai video ini, daripada teknologi popular ni. So okay, kini tiba masanya untuk saya bahas. Okay, so first of all, congrats Indonesia telah siapkan. Namun malangnya tahun ni tak dapat sempat untuk buat MotoGP. Dia ada buat apa motor, saya tak berapa nak ni sangat lagi, tapi ada jugalah perlombaan which is akan bermula pada November bulan ni lah. Okay, so secara keseluruhan bagi saya ia satu pencapaian yang baik, sebab yelah kita tengok Singapura dah ada, Buriram pun dah ada, dan Thailand pun dah ada. So kini Indonesia bangkit dengan satu lagi sirkuit ternama, iaitu sirkuit Mandalika. Okay, yang uniknya adalah sirkuit ni, hang panggil track ni, dia ada di sebuah pulau pelancongan, iaitu di Pulau Lombok, di mana menghadap ke arah laut. So which is idea yang bagus, idea yang cantik, sekaligus membawa penonton, membawa pengunjung, membawa pelancong sambil tengok perlombaan, sambil situ juga dia boleh melancong ke area-area sekitar Lombok, which is nice lah. So tapi compare to Sepang, which is dia agak jauh daripada bandar, and then lebih kurang dalam 40 ke 45 minit untuk travel daripada bandar ke arah Sepang tu lah. Tapi namun daripada airport dalam lebih kurang dalam sekitar 20 minit ataupun setengah jam, macam tu lah daripada airport KLIA. So saya tengok tadi dia punya jalan, Indonesia dah menggunakan inovasi yang terkini, which is dia punya tar tu lagi kurang licin, and then dia akan tak tahan apa, which is nice. Tapi malangnya track ni agak tak sebesar, tak sepanjang Sepang lah. Sepang lebih 5 point lebih kilometer, manakala Mandalika dalam 4 point lebih lah. So beza antara 1 ke 1.5 kilometer kat situ. Okay, which is not bad, is okay. And then dari segi saya tengok dia punya lingkaran cabaran tu, to be honest, saya rasa Lita Sepang lagi mencabar lah. Tapi kita tak tahu, dia punya selekor-selekor daripada KLIA Sepang memang mencabar, tapi dari segi rintangan angin, hujan ataupun selekor-selekor menghadap ke pantai tu agak orang cakap, kita tak tahu lagi macam mana pelumba merasai dekat tepi laut tu lah, membawa motor. Okay, so itu saja rasanya dari saya, which is Indonesia keep up. Saya dengar mulut-mulut orang komen-komen orang Malaysia tentang Indonesia kini sedang membangun, which is good. So keep it up, kita terus bersaing bersama, kita terus menjadi satu serumpun dan kita membangun sama-sama. So kita bolehlah menjadi satu negara ASEAN yang kuat di masa akan datang. Okay guys, jangan lupa like, share dan subscribe channel YouTube saya. Okay, bye, sampai jumpa.